Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ridwan Arif Pandi. Saya adalah seorang WordPress developer dengan pengalaman sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun. Saya mulai pakai WordPress semenjak versi 25. Nah, kali ini saya dengan Yega Hoster akan membawakan materi yaitu WordPress as a Framework. Oke, yang seperti teman-teman ketahui bahwa kebanyakan yang teman pahami WordPress itu mentok hanya sebagai blogging platform, yang artinya sebagai sistem yang dimana teman-teman nanti tinggal mengupload tulisan atau karangan dan kemudian diupload, dan nanti tinggal teman-teman pilih theme-nya. Memang default-nya WordPress ada seperti itu. Namun kalau di tangan developer sebenarnya WordPress itu bisa dibawa ke tingkatan yang lebih lanjut lagi, melebihi dari hanya sekedar blogging platform. Jadi, kalau teman-teman developer ingin membuat sebuah sistem informasi manajemen dengan menggunakan WordPress, itu bisa, dan sangat memungkinkan sekali. Karena memang dari WordPress itu sendiri sudah memberikan fasilitas seperti itu. Oke, hari ini kita akan mulai slide-nya. Untuk pertama-tama, kita akan mulai dengan slide yaitu kenapa memilih WordPress untuk mengembangkan website. Yang pertama yaitu WordPress itu dokumentasi pengembangannya sangat lengkap. Teman-teman bisa kunjungi link yang ini, developer.wordpress.org. Di situ dokumentasinya sangat lengkap sekali. Selain WordPress, ada juga seperti WooCommerce. WooCommerce itu adalah plugin e-commerce untuk WordPress. Dokumentasinya pun juga sangat lengkap. Baik dari official maupun non-official, seperti contohnya Stack Overflow, itu sudah banyak penjelasan tentang WordPress. Alasan kedua yaitu kenapa memilih WordPress, memiliki banyak plugin dan theme, baik free dan premium. Jadi, WordPress pada dasarnya memang adalah hanya sekedar blogging platform. Tapi dengan plugin tambahan, contohnya seperti WooCommerce, teman-teman bisa membuat toko online. Atau BuddyPress, dengan BuddyPress, teman-teman bisa membuat sebuah sosial media yang mirip dengan Facebook, hanya dengan mengandalkan plugin BuddyPress. Atau dengan plugin BBPress, kalian bisa membuat semacam online form. Kemudian, alasan ketiga, yaitu WordPress memiliki komunitas yang cukup aktif. Perlu teman-teman ketahui, kalau WordPress itu minimal sekali, itu sangat minimal, 3 bulan sekali itu selalu update. Mereka cukup aware dengan masalah security atau bug, serta mereka juga cukup aware untuk penambahan fiturnya. Apalagi di WordPress yang terbaru di versi 5, itu ada fitur namanya Gutenberg yang cukup mengubah fungsi editor di hampir semua CMS, tidak hanya di WordPress, tapi juga hingga ke Drupal. Kemudian, alasan berikutnya adalah biaya dan waktu pengembangan yang ringan. Karena tadi, seperti kita ketahui, bahwa WordPress itu sudah memiliki fungsi standar sebagai sebuah sistem informasi manajemen. Contohnya saja, minimal saja WordPress sudah mempunyai content management, sudah mempunyai user management, dan lain-lain. Apalagi kalau ditambah plugin-plugin lainnya yang sudah ready. Artinya, ya sebenarnya sebuah sistem itu sudah jadi, gitu loh. Dan teman-teman sudah tidak perlu lagi bikin dari nol. Makanya oleh karena itu biaya dan waktu pengembangannya ringan, sehingga tidak memungkinkan kita membuat sebuah sistem informasi manajemen yang lebih advance itu tidak jarang membutuhkan waktu yang di bawah lebih cepat dibandingkan kita membuat dari nol. Seperti itu. Slide berikutnya, WordPress sebagai framework. Apakah memungkinkan? Ya, saya jawab sangat memungkinkan sekali. Karena saya pribadi, saya dan tim saya sudah menerapkan hal ini di pekerjaan kami. Bahkan bisa dibilang hampir 100% semua proyek kami gunakan sebagai WordPress. Kami gunakan WordPress sebagai platformnya. Kemudian, alasannya kenapa, apakah WordPress itu bisa dijadikan sebagai framework? Memang betul WordPress itu secara strukturnya tidak seperti framework lainnya, yang contohnya mungkin Code Igniter, YI, atau Cake PHP, yang dimana secara model strukturnya itu MVC, Model View Controller.
WordPress tidak seperti itu. Namun, tenang saja, WordPress itu banyak fungsi-fungsi atau banyak kita namakan hook ya, kalau di WordPress hook, yang memungkinkan kita untuk menginjeksi suatu fungsi atau memanipulasi data tanpa harus mengubah core WordPress-nya. Nah, itu yang teman-teman perlu pahami, kata dasarnya adalah tanpa perlu mengubah core WordPress-nya. Yang artinya nantinya kalau WordPress-nya update itu nggak ada masalah. Kita pengerjaan kita tidak akan di wipe ya atau di overwrite ya. Jadi nanti yang perlu teman ketahui, misalkan kalau teman-teman ingin membangun sebuah sistem informasi manajemen dengan WordPress, teman-teman jadikan itu sebagai sebuah plugin, gitu ya, yang biar nanti agar nanti kedepannya andaikan WordPress yang melakukan perubahan atau update di core-nya tidak bermasalah dengan plugin teman-teman. Dan juga perlu teman-teman ketahui, backward compatibility WordPress itu cukup bagus juga, karena banyak fungsi-fungsi mereka kalau melakukan perubahan itu nggak drastis. Kan banyak, saya juga lihat ada salah satu framework kalau dia melakukan perubahan perubahan versi besar, contohnya dari versi 6 ke versi 7, itu core-nya berubah. Nah, WordPress dari versi 2 sampai sekarang, versi 5, secara core itu tidak banyak berubah. Jadi banyak fungsi dan kelasnya hampir sama, tapi mereka melakukan perubahannya itu di metodenya dan lain-lain. Tapi secara struktural, nama function, deprecated function itu tidak banyak berubah. Jadi, kalau teman-teman nanti akan melakukan pemeliharaan fungsi itu gampang. Nggak harus bikin dari nol lagi untuk pluginnya ya. Kebanyakan nanti teman-teman tinggal memperbarui nama fungsinya atau nama parameternya dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, kenapa WordPress bisa menjadi sebuah framework, yaitu WordPress telah memiliki user management. Nah, default-nya WordPress itu sudah memiliki 5 user management, 5 user role. Yang pertama yaitu adalah administrator, itu user dengan capability tertinggi. Di sini hanya contoh saja ya, di slide ini yaitu ada edit page, publish page, dan delete page. Sebenarnya lebih banyak lagi daripada itu. Contohnya administrator itu bisa upload plugin, bisa melakukan perubahan file dan lain-lain. Kemudian di role berikutnya editor, dia lebih ke arah moderasi posting, moderasi post dan konten, tapi dia tidak bisa memanage sistem. Nah, kalau author itu di bawahnya editor, dia bisa menulis dan dia bisa memoderasi postingan data dia sendiri, tapi dia tidak bisa memoderasi data author lain. Seperti itu. Kalau kontributor, dia bisa input dan input post, tapi ketika dia input post, tapi dia tidak bisa publish, dan seterusnya. Nah, apakah hanya ada 5 role ini? Tidak. Teman-teman bisa menambah role yang lain, dan teman-teman bisa menambah capability. Capability itu adalah yang ini ya, capability-nya. Contohnya, seperti WooCommerce, WooCommerce itu memiliki role baru, yaitu namanya adalah shop manager, yang dimana nanti shop manager ini bisa manage order, bisa manage stock order, dan lain-lain. Dan juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman membuat sebuah sistem informasi manajemen, teman-teman bikin role yang lain gitu loh. Bisa banget. Seperti di kasus kita ada salah satu project yaitu pembuatan CRM yang dimana level administrator itu dibagi per wilayah. Itu kita buat seperti itu. Itu bisa dengan WordPress tanpa perlu mengubah core-nya, ya. Jadi di sini yang teman-teman perlu garis bawahi, di tim kami selama kami mengerjakan sebuah project, kami tidak akan pernah melakukan perubahan di core WordPress. Kami selalu mengikuti kaidah WordPress-nya. Nah, di sini itu ya untuk user manajemennya. Jadi user manajemennya WordPress ini sudah cukup handal dan sudah cukup terbukti dan banyak digunakan di sistem informasi manajemen yang lainnya. Oke, berikutnya adalah WordPress sudah memiliki media manajemen. Jadi di sini media manajemen ini sudah ada fungsi fitur upload-nya sudah ada, manage-nya sampai display medianya. Jadi dia si WordPress ini sudah sampai di tahap kemampuan pemrograman dulu ya, pastinya ya. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah contoh salah satu proyek kita, yaitu
sistem folding yang dimana ada tipe data itu bernama kontainer dan nota GG seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini cara untuk mendaftarkan sebuah tipe data baru. Di sini kita mencontohkan kalau teman-teman tadinya akan membuat sebuah sistem informasi perpustakaan. Di sini kita akan mendaftarkan sebuah data baru bernama book atau buku. Inbox. Nah, di include berikutnya adalah taksonomi atau pengkategorian. Contohnya kalau teman-teman tadi ya, project sebelumnya, teman-teman itu membuat sebuah sistem informasi perpustakaan di mana ada tipe data buku, yang buku ini nantinya punya kategori. Nah, kalau di WordPress itu namanya adalah taksonomi. Taksonomi itu nanti bisa berbentuk kategori, bisa berbentuk label, dan lain-lain. Dan di sini juga nanti akan bisa jauh lebih kompleks lagi. Contohnya buku itu punya buku kategori, nanti buku itu juga nanti dia punya taksonomi lain lagi bisa, unlimited. Jadi tipe datanya ini tidak dibatasi jumlahnya. Oke, berikutnya yang ada di framework dan juga ada di WordPress, yaitu routing. WordPress by default sudah memiliki permalink dan routing. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengatur perubahan permalingnya seperti apa, dan disinilah salah satu fitur WordPress yang sudah mendukung SEO. Nah, dia sudah menggunakan permaling, itu ya. Dan teman-teman juga kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah routing sendiri dengan WordPress, itu pun sudah disediakan. WordPress sudah ready. Seperti itu. Jadi hampir semuanya ada di dokumentasi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. WordPress sudah memiliki REST API. Di salah satu meetup WordPress, itu meetup WordPress Jakarta tahun 2019, salah satu materinya adalah WordPress as a headless CMS. Jadi, depannya tidak akan menutup kemungkinan kalau WordPress ini berjalan sebagai back-end. Dan nanti front-end-nya itu bebas, teman-teman. Teman-teman kan menggunakan apapun bisa. Mau dikoneksikan ke sebuah mobile app pun bisa, atau ke IoT pun bisa, bahkan yang terakhir itu juga bisa ke GraphQL, ke Gatsby, itu bisa. Jadi WordPress sebagai back-end, front-end-nya bebas, mau apapun bisa. Nanti tinggal interkoneksinya ada dengan menggunakan REST API. REST API ini juga tidak hanya terbatas di WordPress, bahkan sampai ke WooCommerce dan lain-lain. Seperti itu. Di situ canggihnya. Jadi ada salah satu rekanan kita juga dia yang membuat toko online dengan dengan Android yang dimana dikoneksikan dengan WordPress via REST API ini. Seperti itu. Yang kemudian berikutnya adalah sistem cache. Jadi di WordPress itu sudah memiliki sistem cache ya teman-teman. Hampir seperti dengan framework yang lainnya. Jadi sudah ada sistem cache datanya, dan juga didukung dengan plugin-plugin yang membantu sistem ini. Jadi ada banyak ya, namanya seperti Lightspeed, WP-Rocket, WP-Cache, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau teman-teman develop sebuah sistem, ya, ingin menggunakan fungsi cache-nya WordPress sudah disiapkan. Yang kemudian adalah scheduling. Jadi WordPress sudah punya sistem schedule sendiri, tapi yang perlu teman-teman garis bawahi, by default, cron running-nya WordPress ini fake. Jadi tidak, kalau teman-teman menggunakan Linux, kan Linux itu sebenarnya sudah auto cron ya. Yang teman-teman tinggal target ke file apa, kemudian jalankan berapa menit sekali gitu ya, cronnya. Nah, WordPress ini fake, jadi dia akan di-trigger berdasarkan siapa yang mengakses gitu loh. Jadi misalkan seseorang ini mengakses sebuah halaman, dia akan melakukan pengecekan apakah event ini sudah dijalankan. Itu fake-nya WordPress. Tapi WordPress juga menyediakan kalau teman-teman ingin menjalankan real cron job-nya, itu bisa. Itu mudah kok itu. Sudah ada di beberapa postingan, teman-teman bisa googling, coba cari WordPress real cron job. Jadi nanti tinggal kita set up di WP config-nya, kemudian kita set up di server yang berbasis Linux. Seperti itu. Dan sudah itu otomatis langsung. Nggak fake cron job lagi. Kemudian
Masalah security, ya kita akui bahwa WordPress ini karena penggunanya besar, hampir sekitar 15% dari website yang ada di dunia ini menggunakan WordPress, dan juga ini yang harus teman-teman garis bawahi ya. Jadi kebanyakan yang menggunakan WordPress ini adalah para pemula yang memang tidak dibekali dengan pengetahuan keamanan. Jadi ada yang dia setelah install WordPress itu ditinggal udah. Padahal kan juga butuh hardening berikutnya ya. Contohnya yang paling mudahnya itu sebenarnya paling gampangnya adalah menginstall plugin security. Kalau saya pribadi menyarankan kalau tidak WordFence, coba item security. Nah, dengan cara menginstal itu sebenarnya sudah aman. Cuma kalau yang sudah di level expertnya, biasanya nanti mereka mengamankannya itu ke masalah masalah hak akses file dan lain-lain. Cuma ya tadi saran saya setelah install WordPress, teman-teman install plugin security lagi. Itu sebenarnya sudah cukup aman sih dengan itu. Cuma kalau mau lebih expert lagi tadi saya bilang dari sisi servernya. Ya, benar juga WordPress ini sangat rentan. Namun, perlu teman-teman ketahui, tim WordPress itu cukup aktif kok melakukan patch. Jadi begitu ada hole atau ada security hole, itu langsung kadang mereka langsung sering update, rilis update. Seperti itu. Nah, kemudian ini berikutnya adalah action dan filter hook. Nah, disinilah pusatnya kita mengkustomisasi WordPress dengan menggunakan action dan filter hook. Jadi, seperti tadi kita bilang bahwa kita tidak perlu merubah core WordPress ketika kita akan membangun sebuah sistem. Kita cukup menggunakan action dan filter hook. Nah, action dan filter hook pada WordPress memungkinkan kita untuk memodifikasi fungsi atau data tanpa perlu menyentuh core dari WordPress. Ya. Nah, sini saya akan menjelaskan action hook. Jadi action hook ini, kalau teman-teman lihat di code-nya, action-nya itu ketika template redirect. Jadi yang di sini ya, ini adalah event-nya. Sorry. Ini adalah event-nya. Jadi event-nya ketika template redirect. Ketika dia akan di-redirect ke suatu halaman. Jadi ketika event-nya ini, saya akan memanggil fungsi ini. Gitu ya. Dan ini priority-nya. Priority 1, makin ke bawah, dia maka akan diprioritaskan paling terakhir. Seperti itu. Nah, di sini, jadi ketika seseorang user akan membuka satu halaman, saya akan mengecek apakah user ini sudah login atau belum. Kalau dia belum login, saya akan munculkan pesan error. Kalau dia belum login, silakan login terlebih dahulu. Ini adalah gambaran simple dari action hook. Jadi, fungsi action hook ini adalah memfiltrasi mempenetrasi sebuah event dan kita akan menambahkan sebuah fungsi di situ. Itu di fungsi action hook. Dan kemudian di fungsi filter hook. Kalau di filter hook ini gunanya adalah untuk memanipulasi suatu data. Jadi contohnya seperti konten, title, atau dan lain-lain, kita akan memanipulasi data tersebut. Nah, di sini saya akan memanipulasi data the content. The content ini adalah suatu data isi konten suatu postingan. Jadi kalau teman-teman tahu kan di postingan itu ada title dan ada konten. Nah, di sini saya akan memanipulasi kontennya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia belum login, saya akan menambahkan pesan ini sebelum isi kontennya. Seperti itu. Saya akan menambahkan pesan ini sebelum isi kontennya. Oh, ini di akhir ya. Ini di akhir, maaf. Ini di akhir. Jadi saya akan menambahkan pesan ini di akhir kontennya. Jadi nanti teman-teman tinggal ubah ininya saja. Nah, untuk filter hook ini, itu wajib ada return datanya. Harus return. Kalau hook kan tidak ada return datanya, nggak masalah. Dia void pun nggak masalah. Nah, kalau filter, dia wajib mengembalikan datanya. Seperti itu. Oke, sampai di sini kesimpulannya, apakah WordPress cocok sebagai framework pengembangan website?
Satu, pembuatan sistem informasi dengan WordPress sudah difasilitasi. Ya, jadi WordPress sendiri sebenarnya sudah menyediakan semua fitur untuk membangun sebuah sistem informasi. Jadi tidak terbatas hanya sebagai blogging platform. Kemudian yang kedua, banyak plugin pendukung dari berbagai fungsi. Fungsi yang paling mudahnya saja, contohnya kalau teman-teman ingin menambahkan sebuah tipe post. Kalau misalkan teman-teman tidak begitu paham masalah pemrograman, sudah ada satu plugin namanya custom post type. Dia bisa menambahkan sebuah tipe post data dari sisi front end, dari depan ya, menggunakan interface. Jadi tidak menggunakan, tidak melalui kode. Kemudian scale up dan pemeliharaan sistem sudah dilakukan. Ya, ini adalah salah satu kelebihannya WordPress. Seperti teman-teman ketahui, sebenarnya WordPress itu developernya banyak. Jadi misalkan satu sistem itu sudah jadi, kemudian ingin dialihkan ke sebuah atau ke seorang developer itu mudah. Karena rule pengembangannya itu sudah paten ya, tidak bisa berubah. Kecuali kalau mungkin developer sebelumnya itu nggak paham bagaimana cara mengembangkan WordPress, kemudian yang dia ubah adalah core-nya, itu sih kalau itu sudah di luar kasus ya, dan itu sudah kasus yang aneh gitu, kalau dia melakukan perubahannya melalui core-nya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Performa sistem harus diperhatikan. Jadi memang ya WordPress sudah memfasilitasi semua fungsi sebuah sistem informasi manajemen. Ya, tapi itu pun sebenarnya menjadi sebuah poin negatif ya, yang artinya kalau kita ingin membangun sebuah sistem informasi manajemen yang simple, ya WordPress ini overpower. Contohnya kalau kalian hanya ingin membangun sebuah SI yang simple, tidak membutuhkan REST API, ya WordPress overpower. Tapi juga sebenarnya sih bisa di stripe out sih, bisa dihilangkan fungsi-fungsi itu kalau teman-teman tidak perlu gitu loh. Dan kemudian juga saya sangat menyarankan jika teman-teman ingin membangun sebuah sistem informasi manajemen menggunakan WordPress, coba teman-teman ikuti langkah-langkah yang ada di link ini. Ini saya sangat menyarankan teman-teman mengikuti langkah ini, karena ini sudah menjadi sebuah panduan dasar ketika teman-teman mendevelop sebuah sistem berbasis WordPress. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti kaidah untuk masalah performance-nya dan lain-lain, seperti itu. Oke, demikian dari saya, Ridwan Arifandi, dengan tema kali ini yang saya bawa yaitu WordPress as a framework. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.